Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya dan teman kelompok saya untuk menjelaskan hasil kerja kami mengenai disintegrasi yang terjadi di Indonesia dan bentuk nyatanya, yaitu pemberontakan RMS. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kisah singkat mengenai RMS dan juga hasil analisis kami mengenai latar belakang pemberontakan RMS. Mari kita lanjutkan. Yang pertama mengenai pengertian dan sejarah RMS. Apa sih itu RMS? RMS merupakan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada 25 April tahun 1959 yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Somokil, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Hasil analisis dari kami yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pemberontakan ini terjadi akibat anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke NKRI akan memicu masalah. Manusama, masalah seorang tokoh RMS menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Selanjutnya, untuk pemimpin pemberontakan ini dilakukan oleh Somokil yang menantang Jaksa Agung yang bermaksud untuk membebaskan wilayah Maluku dari NKRI. Sebelum proklamasi Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 bangsa yang memiliki anggota bersenjata KNIL dan Partai Timur Besar pada awalnya melakukan propaganda. Hal ini dilakukan agar wilayah Maluku dapat dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Di sisi lain, Somokil juga telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membangun kekuatan di wilayah Maluku Tengah. Sementara itu, orang-orang yang tidak mendukung Republik Indonesia Serikat dan mengklaim penduduknya diancam akan masuk penjara. Untuk slide berikutnya yaitu tujuan pemberontakan. Tujuan pemberontakan RMS sendiri untuk melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia, sedangkan tujuan pemberontakan RMS adalah melepaskan atau memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. RSM memproklamasikan diri pada tanggal 15 April pada tahun 1950. Pemerintah Indonesia pun sudah berusaha untuk memakai jalan damai dalam mengatasi pemberontakan yang terjadi di wilayah Maluku ini. Saat ini, cara yang dilakukan pemerintah dengan mengirimkan misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku yaitu Dr. Lemina. Tapi upaya itu ditolak mentah-mentah oleh Somokil lalu mengirimkan misi perdamaian terjadi di politikus, dokter, pendeta, dan wartawan juga tidak bisa bertemu dengan Somokil karena upaya perdamaian itu ditolak. Dilakukan agresi militer untuk memberikan gerakan RMS tersebut. Pasukan itu diberikan nama Gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Tawilarang yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorial Indonesia Timur. Akhirnya, operasi tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1950. Sedangkan pada tanggal 15 Juli 1950, negara RMS mengumumkan kalau kondisi negara dalam keadaan berbahaya. Lalu pada tanggal 28 September 1950, pasukan GOM 3 menembus wilayah Ambon termasuk untuk menguasai benteng Victoria. Dengan jatuhnya pasukan di Ambon membuat RMS bisa ditaklukkan dan pusat pemerintahan juga dipindahkan ke Pulau Seram. Di tahun 1978, anggota RMS kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Asen-Basran. Teror ini juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di bawah pimpinan RMS. Yang kedua, pada tahun 2002 saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan. Diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Untuk yang terakhir yaitu ratusan pendukung RMS menyebarkan bendera kuda mati. Akibatnya terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dan NKRI. Nggak cukup dengan aksi-aksi itu juga, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan pada masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat
disampaikan dari saya mengenai pemberontakan RMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.